Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali melanjutkan renungan kita dan sudah tidak terasa sudah pasal 12 ayat 1 sampai dengan 16 dan saya akan membaca beberapa bagian. Saya berharap saudara membaca secara keseluruhannya. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, "Telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban. Dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadaku. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu, Tuhanlah saksi yang mengangkat Musa dan Harun, dan yang menuntun mereka nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Sesudah itu Tuhan mengutus Yerubbaal, Barak, Yefta, dan Samuel, dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu, sehingga kamu diam dengan tentram. Tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas, Raja Bani Amon, mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak, seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Saudara sekalian, hidup Samuel itu sangat amat berintegritas. Dia bahkan berani untuk menunjukkan di mana kesalahannya, baik itu di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ini bagi saya sungguh luar biasa, karena belum tentu integritas hidup kita sendiri seperti Samuel yang berani untuk dikoreksi, dilihat dan dievaluasi baik di hadapan Tuhan maupun manusia. Apakah dia merampas, melakukan kekerasan, dan menerima sogok? Saudara, inilah yang terjadi oleh pemimpin bangsa Israel. Kalau kita perhatikan dari Imam Lewi dan seterusnya, maka kebanyakan itu Imam Lewi melakukan hal ini. Anak-anaknya juga merampas, kekerasan, dan menerima sogokan. Tetapi bangsa ini, Israel itu mengakui bahwa hidup Samuel itu lurus dan benar. Mereka sangat mengakui hal itu. Tidak bisa kebayang saudara bisa satu bangsa itu mengkoreksi kehidupan Samuel saudara dan tidak menemukan ada satu kesalahan pun. Nah, demikian juga dengan Tuhan yang konsisten menolong bangsa Israel. Dari Tuhan mengangkat Musa dan Harun untuk membebaskan mereka dari Mesir. Jadi saudara, ketika mereka diperbudak di Mesir, maka Tuhan mendengarkan teriakan mereka dan meminta Harun dan Musa untuk mengeluarkan mereka dari bangsa Mesir. Mereka lalu melupakan Tuhan. Akhirnya mereka diserang Sisera, Raja Kanaan, dan juga Raja Moab. Nah, saudara, memang posisinya orang Israel itu di tengah-tengah. Jadi kalau saudara lihat ada tanah Kanaan itu ada sebagian diduduki oleh Israel, tapi sebagian lagi masih ada raja-raja orang Filistin yang lainnya. Belum semuanya eh, ter, maksudnya diduduki oleh mereka. Dan Moab itu di sebelahnya, saudara. Jadi mereka itu seolah kayak dikepung gitu ya, karena di tengah-tengah mereka ini. Sewaktu-waktu bisa diserang raja orang Filistin, raja Moab. Jadi berganti-gantian. Nah, Tuhan mengangkat Yerubbaal, Barak, Yefta, dan Samuel untuk menyelamatkan Israel. Jadi konsisten Tuhan. Tetap menolong mereka. Walaupun mereka itu melupakan, lalu ingat kembali, melupakan, ingat kembali, tapi Tuhan tetap konsisten menyelamatkan mereka. Tetapi integritas Samuel dan konsistensi Allah tidak cukup bagi bangsa Israel. Di sini Samuel memang sebenarnya bisa geleng-geleng kepala begitu ya. Apa nggak cukup begitu ya Tuhan menyelamatkan setiap saat dan juga integritas kehidupannya dia. Mereka cepat sekali beralih ketika melihat contoh kepemimpinan bangsa yang lain. Langsung ditiru. Artinya mereka meminta raja. Balik lagi saudara, Samuel masih menyinggung masalah itu. Bahwa sebenarnya rajanya itu adalah Tuhan sendiri. Lihat saya, kehidupan saya ketika saya dipilih oleh Tuhan, dipakai sebagai perantara oleh Tuhan, sungguh luar biasa. Tetapi kalian lebih memilih raja yang diangkat oleh manusia. Lihat, contoh Samuel. Samuel diangkat oleh Tuhan, integritasnya luar biasa. Tapi nanti
kita lihat raja diangkat oleh manusia, tanda petik sebenarnya ya, itu integritasnya berantakan, Saudara. Kita akan lihat, hal-hal berikutnya. Nah, Saudara, sama dengan kehidupan kita. Jika hidup kita tidak memiliki integritas, maka kita tidak akan merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, seringkali kita mungkin merasakan apakah Tuhan itu menolong hidup saya. Sebenarnya Tuhan amat sangat menolong kehidupan kita dalam situasi apapun. Tetapi karena kita hidupnya tidak berintegritas, artinya tidak seperti Samuel yang memiliki koneksi dengan Tuhan yang sangat baik, maka pertolongan-pertolongan Tuhan itu tidak kita rasakan. Seperti bangsa Israel. Tuhan dengan jelas menolong mereka anytime, anywhere begitu ya. Tetapi mereka tidak merasakannya. Karena bagi mereka, pimpinan Tuhan itu seperti ngambang, ngawang-ngawang. Nah, saudara, kita pun bisa terjebak dengan hal demikian. Yang kedua, saudara, hidup tidak ada integritas. Kita akan cepat meniru dunia daripada meniru Tuhan. Seperti bangsa Israel, ketika mereka sudah dipimpin oleh Tuhan sebagai raja di atas segala raja, mereka tetap memilih raja manusia. Karena hidup mereka itu tidak berintegritas. Kadang ingat Tuhan, kadang nggak ingat Tuhan, kadang ingat Tuhan, kadang bertobat, dan seterusnya. Tidak ada integritasnya, saudara. Sama dengan kita. Kita ini cepat sekali meniru dunia ini daripada meniru teladan Kristus dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tidak berintegritas. Kadang ingat Tuhan, kadang lupa Tuhan, kadang rajin, kadang nggak rajin beribadah, dan lain sebagainya. Tetapi lihat Samuel yang sangat konsisten, integritas, berhubungan dengan Tuhan, maka dia bisa melihat Tuhan adalah raja di atas segala raja. Saudara, jika pada hari ini kita tidak bisa melihat Tuhan, tanda petik, yes, semua juga tidak bisa melihat Tuhan, saudara. Tetapi kita bisa tahu bahwa Tuhan itu raja di atas segala raja. Karena dia konsisten menolong dan mengasihi kita. Apapun dalam keadaan kita, dia adalah Tuhan yang sangat konsisten. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Biarlah kiranya renungan kita pada hari ini menguatkan kita dan memberikan kita pengharapan di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita semua.